걸로. Halo bro, apa kabar kalian semua dimanapun kalian berada? Salam kenal dari gue James. Kali ini gue bakal ngebahas sebuah film yang berjudul The Run Up tahun 2022. Film ini akan mengisahkan tentang seorang polisi Korea Selatan yang akan menangkap para penjahat yang kabur ke daerah Asia Tenggara. Gimana, mulai penasaran? So langsung saja siapkan rokok kopinya, kita mulai. Diceritakan bahwa lebih dari 300 kriminal Korea bersembunyi di Asia Tenggara. Salah satunya ada di kota Ho Chi Minh, Vietnam. Kita akan diperkenalkan dengan salah satu kriminal psikopat berbahaya yang bernama Kang Hae-sang. Kang Hae-sang dan rekannya bekerja sama dengan 3 penjahat amatir untuk menculik seorang anak pengusaha sukses Korea yang bernama Choi Yong-gi. Mereka beralibi akan bekerja sama dengan Yong-gi dalam pengelolaan bisnis sewa mobil, namun Yong-gi salah. 네 눈에는 내가 렌터카 하는 사람으로 보여. 너 납치된 거야. Kita beralih ke Korea. Ada sebuah kekacauan di minimarket yang disebabkan oleh Hedi, yang merupakan seorang alumni rumah sakit jiwa. Polisi setempat tidak bisa berbuat banyak sampai akhirnya datang jagoan kita semua, yaitu Don Lee atau Ma Dong-suk. Don Lee menyelinap dari belakang toko, namun dia ketahuan karena badan besarnya. Don Lee mencoba merayu Hedi, namun Hedi tidak peduli, malah menyerang Don Lee. Namun itu bukan masalah buat Don Lee yang seorang mantan ketua gangster dan pernah menghabisi ratusan zombie sendirian. Dengan sekali bogem, Hedi tepar tak berdaya. Kemudian scene beralih ke kantor polisi di mana Don Lee bekerja. Saat mereka sedang berbincang tentang Don Lee yang masuk kabar berita koran, tiba-tiba kapten memerintahkan Don Lee untuk pergi ke Vietnam untuk menangkap para penjahat keji dan membawanya pulang ke Korea. 너 베트남이나 좀 갔다 와. Don Lee pun pergi ke Vietnam dengan si kapten yang mengklaim bisa bahasa Inggris walaupun hanya bisa memesan makanan. 해봐. I like to order salad first. But Sesampainya di Vietnam, mereka ditahan petugas imigrasi karena dituduh mencurigakan. Setelah lama menunggu, datanglah seorang konsulat Korea untuk menolong mereka. Kemudian mereka makan-makan di pinggir jalan sambil menceritakan tentang para penjahat Korea yang ada di Vietnam. Pagi harinya di kantor konsulat jenderal Korea, mereka dikejutkan dengan banyaknya warga Korea yang hilang di Vietnam. Tak lama kemudian datanglah seorang penjahat yang menyerahkan diri, dan penjahat itu adalah salah satu dari 3 penjahat amatir yang ada di awal cerita tadi yang bernama Jo-hun. Dia mengatakan bahwa dia menyerahkan diri karena rasa bersalah, namun Don Lee tidak mempercayainya. Don Lee pun menginterogasinya. Dengan sedikit mengintimidasi, si Jo-hun mengakui bahwa temannya yang bernama Jong-du akan membunuhnya. Don Lee dan si kapten pergi untuk mencari Jong-du, namun sesampainya di tempat Jong-du, Jong-du sudah tewas bersimbah darah. Merasa dibohongi Jo-hun, Don Lee kembali menginterogasinya dengan sedikit paksaan ala-ala Smackdown. Akhirnya Jo-hun mengatakan yang sebenarnya. Kemudian pengakuan Jo-hun akan membawa kita ke flashback adegan awal di mana Kang mengatakan bahwa mereka bertiga hanyalah penjahat amatir. 한다고 해서 껴줬더니 완전 다 초자들이네. Saat sedang adu bacot, Yong-gi mengambil kesempatan untuk lari dan memasuki ilalang yang tinggi. Kemudian mereka mengejar Yong-gi. Akhirnya Yong-gi tertangkap. Di balik rerumputan, tiba-tiba Kang datang dan langsung membunuh Yong-gi. Salah satu dari mereka tidak terima, namun rekan Kang langsung menikam dan menggoroknya. Jo-hun dan Jong-du hanya bisa terdiam kaku.
Kemudian mereka membawa mayat-mayat tersebut ke sebuah hotel dan menguburkannya. Namun sebelum menguburkan mayat Yonggi, Kang memotong tangan Yonggi dan mengirimkannya kepada ayah Yonggi untuk meminta tebusan lebih. Kemudian Donli meminta alamat hotel di mana mereka menguburkan mayat Yonggi. Sesampainya di TKP, Donli dan kawan-kawan berhasil menemukan mayat-mayat tersebut setelah menggali cukup lama. Tak lama kemudian Donli menelpon temannya menanyakan apakah dia mengenal Kang. Temannya mengatakan bahwa Kang juga dicari oleh kelompok pembunuh bayaran yang bernama Raku. Di sisi lain, kelompok pembunuh bayaran ayahnya Yonggi yang ditugaskan membunuh Kang tiba di hotel Kang tinggal. Namun Kang tidak ada di tempat. Setelah menemukan persembunyian Kang dan menemukan uang yang dicari, kelompok itu pun memutuskan untuk menunggu Kang. Kemudian Donli mendatangi tempat Raku. Namun Donli disambut dengan anak buah Raku yang tengil. Lantas saja Donli memberi paham siapa dia sebenarnya. Donli membanting kepala setengil ke meja dengan hanya satu tangan. Tak lama kemudian Raku datang dan mencoba kemampuan Donli. Tapi Raku salah cari musuh. Dengan satu tinju, rusuk Raku retak saat itu juga. Tak habis cara, Raku menodongkan pistol ke arah Donli, namun lagi-lagi Donli menunjukkan kehebatannya dengan merebut pistol dari tangan Raku dengan mudah. Tak ingin menerima bogem Donli lebih banyak lagi, Raku memberitahu tempat tinggal Kang dengan informasi dari anak buahnya yang memandu para pembunuh bayaran tadi. Kembali ke hotel tempat Kang tinggal. Dengan insting tajamnya, Kang mengetahui ada seseorang yang menyelinap ke kamar hotelnya hanya dengan melihat puntung rokok yang masih menyala. Lalu Kang memasuki kamar hotelnya dan masuk ke toilet. Saat salah satu pembunuh itu akan menyergap, Kang langsung menarik tangannya dan menghabisinya. Pertarungan 2 versus RT pun terjadi. Karena pengalaman dan jam terbangnya, Kang dan rekannya berhasil membunuh para pembunuh bayaran itu. Tak lama kemudian Donli dan si kapten datang, namun lagi-lagi Donli terlambat tatkala mayat bergelimpangan di mana-mana. Namun tiba-tiba muncul Kang dari belakang dan membacok si kapten. Saat si kapten akan dihabisi, Donli datang menghantam Kang. Di sini terlihat perbedaan kekuatan yang jauh. Walaupun Donli dikeroyok, namun Donli mampu membuat mereka terpojok. Saat sedikit lagi Donli berhasil menangkap Kang, tiba-tiba rekan Kang datang dan menghambat Donli. Akhirnya Kang bisa lolos, namun rekannya Kang berhasil dilibas oleh Donli dengan bogem badaknya. Kemudian Sir beralih ke rumah sakit di mana si kapten dirawat. Tak lama kemudian si konsulat datang dan memberitahu bahwa mereka akan dideportasi karena membuat masalah di negara orang. Donli pun memutar otak dengan menyuruh si konsulat untuk mengalihkan perhatian polisi yang menjaga kamar rekan Kang. Setelah mendapatkan informasi bahwa Kang ternyata menuju Korea untuk menemui Tuan Choi, lantas mereka menyetujui untuk dideportasi. Sesampainya di Korea, Donli menghadiri acara penghormatan terakhir atas meninggalnya Yonggi. Di sana Donli bertemu dengan Nyonya Choi, ibu dari Yonggi. Dan Nyonya Choi mengucapkan terima kasih, serta menjamu Donli dan kawan-kawan. Ternyata Nyonya Choi adalah istri kedua dari Tuan Choi, dan Yonggi adalah anak satu-satunya karena Tuan Choi tidak memiliki anak dari istri pertamanya. Maka dari itu Tuan Choi sangat marah saat Yonggi dieksekusi oleh Kang, sehingga dia banyak menyewa pembunuh bayaran.
Kemudian Donli menemui Jang Isu yang merupakan seorang imigran ilegal yang pekerjaannya membantu orang-orang yang akan masuk ke Korea melalui jalur ilegal. Setelah mendapatkan informasi yang didapat dari koneksinya Jang Isu di pelabuhan, Donli memastikan CCTV dari pelabuhan tersebut diperiksa. Dan benar saja Kang sudah sampai di Korea. Tak mau ketinggalan, Tuan Choi mencari informasi juga tentang kedatangan Kang. Di sisi lain, kita diperlihatkan psikopat bersaudara yang baru tiba dari Filipina dan merupakan rekan Kang yang baru. Tak disangka-sangka ternyata Kang sudah menyelinap dan menyamar sebagai pengawal Tuan Choi. Setelah membunuh pengawal Tuan Choi, Kang membawa Tuan Choi ke lantai bawah yang di sana sudah ada psikopat bersaudara yang sudah membantai para pengawal Tuan Choi di lantai bawah. Tuan Choi pun dibawa pergi oleh Kang. 오랜만이야. Scene berpindah ke kantor polisi di mana Nyonya Choi dikirimi rekaman saat Kang memotong jari Tuan Choi. Dan Kang meminta uang tebusan 2 juta dolar. Kemudian Donli mengatakan jangan mentransfer uang kepada Kang. Lebih baik dilakukan secara langsung karena kalau Kang menerima uang transferan, maka Kang akan langsung pergi ke luar negeri dan tak bisa dilacak. Strategi pun dirancang di mana Jang Isu menjadi sopir karena Jang Isu orang yang belum pernah dilihat oleh Kang. Tak kalah cerdik, Kang mengirimkan psikopat bersaudara untuk mengikuti mobil Nyonya Choi, sementara Kang bersembunyi di tempat Tuan Choi disandra. Kemudian Donli memerintahkan anak buahnya untuk mencari Tuan Choi di bekas pabrik berdasarkan rekaman video yang dilihatnya semalam. Berdasarkan info dari anak buahnya Donli, ternyata hanya ada psikopat bersaudara yang mengikuti mobil Nyonya Choi, sementara Kang tidak ada. Donli pun memberitahu kapten bahwa anak buahnya sedang menyisir pabrik tempat Tuan Choi disandra. Si kapten pun pergi ke lokasi untuk membantu. Saat si anak buah berhasil menemukan Tuan Choi dan akan membawanya pergi, tiba-tiba Kang datang dari belakang dan menikamnya. Saat Kang akan membunuh si anak buah, tim patroli datang dan Kang pun kabur dengan mobil. Mendengar Tuan Choi sudah aman, Donli pun bergegas menangkap psikopat bersaudara. Kang memberitahu psikopat bersaudara bahwa mereka sedang diincar polisi. Namun mereka tidak memperdulikan Kang dan akan membawa uang itu sesuai rencana. Kemudian mereka mencegat mobil Nyonya Choi, namun Jang Isu berhasil kabur dan masuk ke sebuah basement gedung. Saat psikopat bersaudara tabrakan, Jang Isu bukannya kabur bersama Nyonya Choi, dia malah membawa kabur uang tersebut setelah menghempaskan salah satu psikopat itu. Kemudian Nyonya Choi dikejar oleh psikopat yang satunya. Di basement, anak buah Donli berhasil menangkap salah satu psikopat walaupun dengan susah payah. Nyonya Choi pun tertangkap. Namun Donli datang tepat waktu dan langsung menghajar dengan bogem mautnya. 야, 이거 가져가. Beralih ke Jang Isu yang membawa kabur uangnya. Tiba-tiba datang Kang menabrakkan mobilnya. Namun Jang Isu berhasil kabur dengan taksi. Merasa kesal, Kang kemudian menikam polisi lalu lintas yang ada di sana. Singkat cerita, di pelabuhan saat Jang Isu akan membawa kabur uangnya ke luar negeri, tiba-tiba Kang datang. Tak mau menyerahkan uangnya begitu saja, Jang Isu berlaga so jago di depan Kang. Namun karena senjata yang dibawa Kang lebih besar, Jang Isu pun lari. Kemudian Kang membawa uangnya pergi dengan menaiki sebuah bis kota. Namun diam-diam Jang Isu mengikuti Kang dan memberitahukan hal itu kepada Donli.
Di tengah jalan tiba-tiba bus berhenti dan ternyata itu adalah Donli yang sudah siap menghajar Kang. Kemudian Donli menyuruh penumpang dan bapak sopir untuk turun. Di sini terjadi pertarungan antara Kang dan Donli. Namun Kang bukan tandingan Donli yang seorang monster pelumat zombie. Di sini kita akan merasa terpuaskan sekali tatkala Donli melumat Kang dengan bogem mautnya. Tak lama polisi pun datang dan film pun tamat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah janganlah kita mudah percaya dengan orang yang tidak kita kenal, karena kita tidak akan pernah tahu hal buruk apa yang akan terjadi pada kita. Saya Jem mewakili kru yang bertugas. Sampai jumpa di video berikutnya.